Yes, DJ. Oke guys, halo selamat malam semuanya. Balik lagi di decorating. Nah, ini decorating udah pakai spanduk yang baru. Dengan kemarin habis bersih-bersih ini settingan tempat yang baru. Nah itu motor-motornya udah dipindah guys. Ada 116, ada Sonicnya Om Bawor, ada tune up-nya, ada si Maghrib, Drak. Nah ini lagi ngerjain project restorasi Satria Hiu lanjutan yang kemarin guys. Ini kita lagi mau ngerakit ya malam ini. Ini sekarang jam berapa Mas Marso? Jam 12 malam ini. Nah ada Mas Marso, ada Mas Andri. Kalau ditanya decorating kok bikin video malam-malam, jawabin komen kok lama ya, karena hari-harinya kerja mas bro sekalian ya, jadi baru sempat bikin konten ya malam-malam kayak gini ya. Ada Mas Marso lagi pegang apa tuh Mas Marso? R-King. Hah? R-King bloknya. R-King mau dibikin apa? Ini tadinya rusak. Tadinya di desa dulunya kan nggak ada. Ininya tadinya nggak ada aluminiumnya loh. Oh. Seperti standar. Ini yang kemarin ya, yang apa? Yang punya konsumen katanya biar kenceng terus dikorek-korek itu ya? Iya. Terus ini udah dibalikin ke standar. Standar lagi. Iya hasilnya. Bagus. Nih bukannya mana ini? Ini yang mana? Ini yang kemarin sok-sokan besi semua ini ya? Iya betul. Ini sekarang sudah menjadi seperti sini lagi guys. Kemarin bagian sini tuh sok-sokan besi. Ya. Sekarang kok bisa jadi aluminium ya? Frame itu yang bikin tuh. Nah ini produk dari decorating untuk merestorasi R-King. Ini nantinya juga mau di-porting ya? Mau di-porting, dirapikan lagi. Nah, Mas Andri, menurut Mas Andri nih ya, sebagai seorang yang udah lama kerja di bengkel lah, udah sering lihat mesin, ya, udah sering lihat hasil garapan. Dengan hasil yang ada saat ini itu yang dipegang Mas Andri gimana? Ini menurut saya udah 90% udah bagus sekali ini untuk sekelas blok R-King boring, diboring shock boring ulang dengan tambahan material aluminium lagi di belakangnya itu udah istimewa sekali menurut saya. Saya udah berkali-kali ngesok boring ke tukang bubut, termasuknya ini yang saya lihat paling top ya, paling istimewa lah. Ini ya di porting lagi ini, senang ini tukang portingnya ini pasti ini. Dari ini kerjanya Om Bawor ini nanti ini finishingnya ini. Dari segi bahan, kemudian dari segi kerapian, gimana? Udah bagus banget. Ya yang namanya kelas ulang pasti ada sedikit lah, tapi nggak masalah ini soalnya kan pasti ketutup ke dalam blok. Kalau kayak gini nggak mungkin getar nggak ya? Insya Allah kalau ya, getar ya. Kalau dilihat udah bagus banget ini. Ini kalau teman-teman yang suka R-King punya blok-blok ya satu apa yang katanya mahal itu, daripada beli yang mahal-mahal, mendingan kirim ke decorating, dibikin seperti ya yang namanya blok harga mahal sama repair pasti ada kekurangan, tapi minimal. Ini minimalis banget lah. Teman-teman pasti udah pada tahu kalau blok diburing nanti kayak apa, tapi ini insya Allah istimewa. Soalnya kalau dilihat, kalau di-porting lagi dalamnya ini bisa menghasilkan power nggak kalah sama yang blok aslinya. Blok ori ya? Iya, blok ori. Tergantung pinter-pinternya kita main portingnya di dalam. Kalau portingnya Om Bawor, insya Allah
dingin. Nah, Iya. Biasanya kan yang dicari kan dingin. oh, Iya. Kalau kendalanya kalau buringan biasanya panas baru digeber berapa menit terus jijik ya ini kalau asal tahu ilmunya insya Allah lancar mesinnya. Ya. Dibuat touring oke. Dibuat jumping-jumping oke. Jumping-jumping tergantung permintaan. Mau jumping-jumping mau touring terserah Anda, kirim aja ke Deko Racing. oke. Mbak Bor. Nah guys, itu tadi menurut pandangannya Mas Marso dan Mas Andri. Nah sekarang udah ada Om Bawor. Gimana Om Bawor untuk hasil blognya yang kemarin itu garapan rekanan ya. Jadi di Deko Racing punya beberapa tim lah. Nah ini salah satu hasil garapannya nih. Gimana menurut Om Bawor yang udah lama lah, udah sering pegang blog, udah beberapa macam blog dipegang ya dengan hasil buringan ulang gitu ya. Dengan yang ini gimana Om menurut Om Bawor? Oke, ini mana sing perak. Gimana ya? Tadi saya biarkan dulu. Setiap video bukan muka saya, ya enggak? Ya enggak? Iya dong, Ada- bosan go. Bosen loh maksudnya. Itu tadi di sini di tempat saya itu syuting itu tidak ada skrip, mengalir begitu saja. Kalau kalian maksudnya gini, kalian sering lihat Mas Andri, kalian sering lihat Mas Marso, kayak bicaranya seperti itu, ya itu aslinya. Kalian suatu saat main ke sini ketemu orang-orang ini ya kayak gitu. Oke. Jadi cerita R.I. King Nah, Raja Tua yang cedera yang video kemarin udah nonton belum matiin sekarang jangan nanti 10 menit aja terus nonton dulu yang kemarin kamu matiin sekarang nggak dapet iklan. gimana Om? Bloknya Y1 Ya, bawaan motor tahun 88. Nah, bloknya parah. Kemarin kalian sudah lihat ya. Saya nggak akan kasih gambarnya di sini untuk perbandingan video yang ini ya dengan blog yang kemarin. Kalian tujuannya saya adalah biar kalian penisirin nonton video yang kemarin. Nah, saya ngerjakan semua motor ya, 2 tak terlebih 2 tak. 4 tak saya kerjakan juga. Tetapi karena saya kebanyakan job di 2 tak, 4 tak saya nanti mungkin akan serahkan sama Andri. ya. Tetap dengan supervisi saya nanti. Terus saya bukan bengkel R.I. King yang sering kalian lihat di channel-channel sebelah ya. Saya tidak punya motor yang bagus. Ya, dilihat aja tampilannya udah keren. Meling-meling. Kameranya aja luar biasa. Saya cuma ngerekam pakai HP Xiaomi. Ini HP saya HP Xiaomi. HP biasa lah. Iya. Terus biasanya kan gini ya. Sebuah video itu menarik gara-gara thumbnail pertama. Thumbnailnya ngeri. Banyak efek-efek tulisan di situ yang seolah-olah membuat menarik. Betul. Saya mau tanya, yang menarik itu apanya? Kalau harusnya ya Om, Ya, kalau mau nyari ilmu ya harusnya inti dari videonya Om, isi videonya, kontennya, isi kontennya. betul. Kalau yang lain-lain yaitu sifatnya hanya pendukung sih sebenarnya. Pemanis. Nah, Betul. Oke, jadi di tempat saya itu kalian sering lihat videonya, tutorial enggak. betul. Ya, terus apa sih? Next video pamer apa yang mau dipamerin tempat saya ya, motor aja bosok semua begini, apa yang mau dipamerin. Tapi saya selalu masukkan filosofi ya, filosofi tentang kehidupan, filosofi tentang bagaimana cara berpikir kamu, modifikasi tanda kutip, modifikasi apa, seperti apa, bagaimana caranya. Sekarang
bilang macam-macam. Misal bikin artikel blog ninja, contohnya gitu. Bagus. Saya suatu saat ada bahan seperti itu saya bikin. Tapi kok saya lebih suka prinsip modifikasinya, karena modifikasi itu bebas, tergantung ya kalau punya duit. Kalau nggak punya duit terus harus ikut-ikutan, nanti auto kentir kalian guys. Atau ngelih om. Auto kencot nanti. Jadi seperti inilah ya kondisinya. Nah ini sudah disenterin, dipegang aja, dikasih lihat pemirsa di rumah bagaimana sih kerapian lubang-lubangnya. Nah kayak gitu, ada yang ngisor, mandek, nah ada yang mester, nah. Oke, tuh lihat tuh. Oke, itu bukan untuk dibandingkan dengan apa ya, tukang bubut yang ternama lah ya. Ini hanya tukang bubut kampung, tapi rapihnya ya tidak kalah. Kalau masalah inovasi untuk mungkin dari tukang bubutnya sudah dibikin lubang-lubang yang rapih, lebar, kotak apa segala macam, mungkin di sini tidak bisa. Tapi mungkin kalau masalah harga ya jauh gitu loh. Nah sekarang kalian pilih yang mana? Apakah yang rapi istimewa dan harganya mahal dan kalian mampu, atau yang harganya pasti kantong kalian tetapi kualitasnya tidak jauh? Dah dipikir. Oke. Oke, jadi kemarin catatnya adalah ini blok rigging ya, ini kan pasti ada aluminiumnya. Ya. Nah aluminium ini itu sudah hilang. Oh ya. Di bagian sini sudah dipotong, sudah hilang, dan dia diganti dengan bos belum. Oke, bosnya tebel segini, tetapi di bagian dalam buringnya itu ditipisin. Oh ya. Biar apa? Biar apa ini sini nih, aluminium samping sini tidak habis kemakan karena ini yang terlalu lebar. Tetapi kekurangannya karena dia di pos dari belakang, dari sini. Ini kadang suka turun guys. Bloknya suka turun ke bawah. Yang kedua, dijamin tidak presisi, lubang-lubangnya tidak presisi. Kalau ini saya berani jamin, tukang portingnya pasti nyengir-nyengir guys untuk membuat ini semua. Gampang ya Pak. Oke. Terus apa yang ingin dimodif dari sebuah rigging? Kalau saya tidak modif, saya hanya ya kebanyakan pekerjaan apa sih ya, dandani, merapikan yang sudah ada ya. Contohnya ini nih, ini bos empat-empatnya udah bos-bosan semua nih. Kalian tidak jarang melihat yang blok rigging yang sudah bos-bosan begini masih dipakai ya. Mungkin di channel sebelah ngelihat bloknya manis-manis, rapi-rapi. Pokoknya saya ingin membandingkan, andai kata ada ya saya kepenginnya yang kayak gitu. Tapi kalau adanya kayak gini, terus bagaimana caranya kita? Intinya kan seperti itu. Betul. Kalau bilang banding-bandingan bagus, malah jelas menang yang punya duit lah. Betul. Iya, Mbok. Iya. Oke. Jadi bentuk lubang ini semuanya masih standar dari riggingnya, dikembalikan ke bentuk standar. Oke. Jadi ukurannya itu masih standar seperti blok baru. Ya. Jadi kita akan porting ini. Kenapa tujuannya di porting ini kan udah standar. Nah, contoh di bagian sini, di dalam sini ini masih sudutnya masih tajam-tajam guys. Oh iya. Nah, kita harus sesuaikan itu biar nggak tajam, biar ringnya awet. Siap. Karena kebanyakan blok overboss sebentar aja gancet. Ngejim ya Pak. Nah, ini nanti ada triknya bagaimana portingnya biar tidak sebentar-sebentar ngejim. Oke. Nanti kita akan sesuaikan di sini. Oke, nanti diikuti proses portingnya ya guys. Yang pertama kali apa yang dilakukan untuk morting rigging di tempat saya. Saya tidak ngajarin morting ya. Saya hanya nunjukin bahwa morting itu seperti itu. Tetapi filosofinya, logikanya, prinsipnya
saya akan bagikan. Jadi kalau kalian nanti morting, jangan ikuti cara saya, ikuti patokan-patokannya. Oke. Apalagi kalian ngikutin angkanya, wah dijamin nonton jedor montore. Jangan ngikutin angkanya guys. Ngikutin prinsipnya. Mana yang harus dimakan, mana yang harus dibiarin gitu ya. Oke, kita ikuti proses sportingnya ya guys. Ya, sporting saya pasti berbeda. Oke. Kenapa? Saya selalu ingat apa tujuan saya. Tidak morting itu tuh semuanya harus gede, semuanya harus mengkilap. Tidak selalu seperti itu. Karena tujuannya berbeda-beda. Jadi jangan dianggap yang namanya morting itu untuk racing. Tidak mesti. Gak mesti ya Pak? Iya, contohnya kamu membunuh mau makan daging, Bob. Iya. Iya, nggak mesti membunuh untuk kejahatan. Iya betul. Sekarang kita morting. Ngesit, senternya ya, ngesit Pak. Lanjut lagi guys. Perhatikan. Ya, kelihatan kayak itu ini sama ini. Ya kelihatan. Ya, dia memiliki kecuraman yang berbeda. Sentermu ya. Siap, bentar. Murah sih. Betul ya. Iya. Ya. Oke, saya tunjukkan dulu aja lah. Di samping sini jangan dimakan. Oke. Ya, kalau kalian makan ini berarti krengkesnya harus dimakan. Kalian makan ini akan menimbulkan ketidaklancaran aliran bahan bakar. Saya tunjukkan kayak apa sih ya. Bentar guys, cunurin black ini. John Black. Bentar guys, cunurin black. Atau gini aja lah. Gimana Pak? Nanti di matiin aja tuh ya, biar nggak terlalu panjang videonya. Nah, itu ceritanya lagi bersihin item-itemnya ya Pak ya? Iya, biar terang. Oh, biar terang ya. Nanti lanjut lagi guys. Ini bukannya gede ini nih. Nah, nanti lanjut lagi. Ini lagi bersihin. Nanti videonya takut kepanjangan, nanti bosan. Iya. Oke guys, tunggu aja sebentar ya. Lanjut lagi guys, hampir selesai, tapi yang satu masih hitam guys, satu belum dibersihkan. Oke guys, tak skip lagi, nanti lanjut lagi yang satunya. Nanti kalau udah selesai nanti tak lanjut, tak play lagi. Kali ini
yang sebelahnya ya guys, yang satunya udah tuh, satunya udah sebelahnya. Ngilangin Gembus. ngilangin keraknya maksudnya Pak Bawor. Sisaan bahan bakar yang sudah lengket lah ya. Ya, jangan kemana-mana guys, jangan di skip, tungguin aja ya. Nanti dikasih tahu tips-tipsnya biar motornya nggak ngedim. Harus bersabar, orang sabar itu mesti. Gimana Pak? Ini Jawa. Oke guys, jangan di skip guys, aku aja yang nyekip nanti biar nggak kepanjangan videonya. Garis lagi guys, setelah tadi udah dibersihkan keduanya kerak-keraknya. Ini kali ini nggak tahu nih kebawor ngapain tuh. Boleh diapain sih Pak? Parut. Oh diparut, kata Pak Bawor itu lagi marut guys. Nggak tahu nanti ini penjelasannya apa, nanti tanya lagi. Kita lihat prosesnya aja dulu ya guys.
Nah, oke guys, ini udah di porting ya. Jadi kalian tadi nonton prosesnya waktu morting ini jadi bentuknya kan kayak gini. Iya. Oh, salah ya, Bos. Ya. Oh, Nih, guys. ternyata. Ntar flashnya ternyalain dulu. Ini guys, setelah tadi apa proses apa sih ya pembersihan? Yang bang. Ya wis. Nih, saya buktikan omongan saya. Tidak ada yang saya bikin tajam-tajam. Jangan main pisau but. Pisau itu tajam. Nah, ini pinggir sini tidak saya makan. Sorry ya guys, saya sambil makan martabak ini iklan. Nah, masih ngelek di sini. Nah, Angel kok. kebanyakan porting itu gagal dikarenakan penggunaan dan pemilihan mata tuner yang salah. Intinya itu. Dri, tolong ambilin mata tuner sing temenlek nang gagang karo mata tuner sing biasaan guys sing manden gede. Berarti karena salah mata tuner. Betul. Gitu ya. Harus dengar sing bunder iki. Ya. Berarti kan ini mata tunernya. Kecil sekali mata tunernya. Sekarang yang biasa dipakai segede ini. Oh iya. Ya, Siap. jauh kan? Jauh. Oke, kalian bayangkan untuk mata tuner dengan kepala 6 mili seperti ini. Ini kan 3x3. Batang 3, kepala 3 mili. Yang ini batang 3, kepala 6. Ya. Saya mau tanya. Kalau misal ini 6 mili ya. Benerannya. Perhatikan di sini Mas Bro. Ini adalah profil penampang mata tuner. Ya, ini diameter 6 mm. Maka dia sanggup membentuk sudut seperti itu. Ya. Ya. Misal kalau kamu ingin morting yang sudutnya 90 atau lebih kecil daripada ini 6 mili ya misalnya ya. Misal kamu ingin bikin portingan yang sudutnya nih, misal ini sudutnya taruhlah 70 derajat. Kamu ingin bikin portingan yang seperti ini bentuknya misalnya. Pasti nggak jadi, pasti nanti akan jadinya kayak gitu. Oke. Karena ini jadinya seperti itu, akhirnya di sini kalian akan lebarkan. Ya. Ya, bentuknya akan berubah dari bentuk standarnya ini Mas Bro. Nih contohnya sini. Nah, ini ya. Nih. Antara dinding ini, yang ini nih samping sini, dengan dinding samping sini. Ya. Kalian pakai tuner 6 mili. Itu Jadinya bunder jadinya ya. bunder, ngerti ora? Tidak balik Harus simetris ya, aslinya Pak. Pak ya. Tidak seperti aslinya kan berubah bentuknya gitu loh. Siap. Jadi bukannya terus saya sombong atau bagaimana, bukan. Gini loh ya, kamu itu kayak kamu kelas SD. Boleh nulis pakainya pensil. Siap. Kalau kamu SD sudah pakai pulpen pasti dimainin bu guru. Nah, untuk membuat lubang di sini, lubang portingan yang di situ, jika kalian menggunakan ini yang besar, maka ini pun akan radiusnya akan jadi besar. Makanya pasti lubangmu akan gede-gede banget di sini gara-gara ini. Walah. Ngerti? Berarti salah kaprah ki, Pak. Nah, iya.
Oh, karena kurang belajar, guys. Oke. Jadi syaratnya adalah jangan keluar dari bentuk aslinya. Apalagi bagian sini tadi saya jelaskan ini tidak saya makan karena crankcase-nya kan tidak dirubah. Sininya pun jangan dirubah. Ya, dengan asumsi crankcase-nya dan bloknya sudah rata dari pabrik. Jika kurang rata ya dimakan sedikit-sedikit, tapi kalian harus ukur. Saya kan pernah tuh video tentang porting kalian nonton sebelum-sebelumnya, pada saat ini ditempelkan ke crankcase. Ya. Ya. Terus yang pertama itu tadi gunakan dahulu mata tuner yang benar. Oke, ini sudah saya rapihkan, tapi saya baru pakai satu mata tuner. Belum saya pakai yang lain karena untuk morting 2 tak itu paling enggak butuh 8. Banyak ya, Pak ya? 8 biji, 8 jenis. 8 jenis. Jadi saya udah pakai satu di sini dan satu di sini yang besar ya. Oke, dilihat dari samping. Kok ini enggak rata Om? Contohnya ya. Iya. Oh ini dibikin ini tinggi ini rendah gitu ya. Ya. Iya. Kenapa itu, Pak? Selera sih. Oh, selera ya, wis. Ya. Pasti jawabannya selera, saya tahu. Selera sih. Terus perhatikan sudut masuk editing. Transfer besar Ya. dekat dengan apa kayak knalpot. Iya, Dan knalpot. transfer kecil dekat dengan bushport. Spot. Perhatikan sudutnya nih, ibaratkan kalian adalah anak kecil yang main perosotan. Perhatikan perosotannya, bentuknya ini yang di pinggir sini nih. Oke. Dikasih detail yang bagus biar orang tahu jelas bentuknya. Oke, guys, jelas, guys. Oh, pasti jelas lah ya. Ya gue karo nyocot. Yang ini bagaimana, yang itu bagaimana. Oke, guys. Oke, pun delengin nang kamera ke. Kalau nggak jelas ya berarti sama nggak jelas. Nah, ini ya guys. Kalau yang ini lebih apa ya bahasanya ya Nih, disimulasikan dengan tangan lah ya guys. nih. Ayo gue. Seperti ini guys. Seperti ini. Kalau yang ini yang ini. maksudnya apa ini? Transfer besar, Transfer- transfer kecil. Transfer besar dekat dengan knalpot. Itu bentuknya seperti ini. Jadi kamu merosotnya gitu ya, gitu ya. Yang ini Sedangkan transport yang pergi yang transfer, transfer yang transport gue bis. transfer yang kecil dekat dengan intake ini modelnya priwe ki kasih. Oh, modelnya yang tadi kan yang gini, yang ini rada kayak gini. Terlalu curam ya. Terlalu apa kayak tidak terlalu melengkung ya. Ini adalah gambar profil transfer besar. Ya, seperti itu seolah-olah. Merosotnya kayak gitu. Yang transfer kecil itu seperti itu. Ngerti? Oke. Ini spidolnya habis guys. Bagi kalian yang punya banyak spidol di rumah, dikirimin ke bengkel saya lah. Buat nanti gambarnya juga buat kalian juga. Oke, ini ya kalian bayangkan ya, jika kalian sebuah anak kecil merosot begini, dengan merosot begitu, kira-kira cepat mana Andre? Seperti yang ini Pak. Cepat yang ini ya, Iya. cepat yang transfer kecil, benar? Ya, Ya, nah. lihat lagi sini. Dari pabrik sudah diatur seperti itu. Kalian jangan nyamain. Maksud, itu ada tujuannya, itu ada maksudnya kenapa yang satu lebih melengkung, yang satu lebih agak cenderung lebih landai. Ya, Oke. ngerti? Ya. Itu ada tujuannya. Jadi kalau misal ini kan di situ, kalau itu kan harus ke sana untuk morting. Iya, Ini kan hanya begitu. Ini harus masuk ke sana. Itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Itu akan menentukan kecepatan
kecepatan satu ya, kecepatan aliran. Satu kecepatan aliran. Kecepatan aliran yang masuk melalui lubang transfer dan menentukan arah keluaran pada lubang transfer di sini nih. Yang dekat in ya. Iya. Oke. Sebagai contoh di burner Oh iya. ya udah. Intinya gitu, burnernya lagi pulang kampung. Jadi itu akan ngesut ke sana dan gesut ke sini. Seperti itu seolah-olah. Padahal kalau dites pakai burner tidak. Ini kan kesannya kayak shoot ke depan yang ini, shoot lebih ke depan. Enggak. Ini akan menentukan nih, dinding buring ini akan menentukan. Jadi goreng itu akan menentukan. Ini loh. Nggak kelihatan ya. Ini nih. Data dulu. Kerataan ini berapa derajat keluaran lubang transfer itu ditentukan oleh ini. Oh iya. Kalau kalian meninggikan lubang transfer segitu misalnya, tapi arahnya menceng, arahnya yang tadinya 90 derajat misalnya ya, 90 derajat begini, begini ya, gitu ya. Terus kalian meninggikan jadi arahnya begitu, jadi lebih dari 90 misalnya, ya alirannya pun akan berubah. Ngaruh ya Pak ya. Ngaruh. Asem. Tidak sembarangan asal dapat tingginya guys. Harus Bentuknya, inget bentuknya. jalur perosotannya harus disesuaikan seperti standarnya ya Pak ya. Berarti poin-poinnya itu ada di sudut ini ya Pak ya. Sudut perosotan ini sama di depan ini ya Pak. Iya, di situ. Cuman sekarang begini, depannya sudah bagus, sudah benar, ya, arahnya sudah benar. Tapi dari sini dirubahi sama kalian, Iya. ya tetap tidak apa namanya? tidak optimal. Walah son. Berarti salah ki son. Ya salah baik. Waduh. Iya. Nah ini Pak, idealnya sudut yang di depan itu derajatnya menghadap kemana Pak? Arah alirannya Pak. Oke. Sayang sekali burnernya tidak ada jadi tidak tahu. Aduh. Oke, biasanya bisa sih pakai alat apa, pakai kawat apa biar tahu itu alirnya kemana, tapi itu kurang real. Real ya. Jadi paling bagus ya pakai air, semprot air situ akan keluarannya kemana, ini keluarannya kemana, pakai air bisa. Tapi intinya ya kalian nonton channel sebelah lah, ada mungkin arah aliran lubang transfer itu ada. Cuman mungkin penjelasannya saya tambahin bahwa jangan dirubah-rubah. Kalau masih Maksudnya begini. Kata siapa om? Kok nggak boleh dirubah? Motor saya dirubah kenceng. Motormu itu bukan motor harian. Mungkin motormu sudah motor balap. Kamu boleh ngerubah begituan. Tetapi akan ada banyak yang dirubah. Contoh, kompresi primer akan ditinggikan. Contoh, kekakuan membran akan disetting. Contoh, karbunya akan jadi pakai ukuran lebih besar. Contoh, pengapiannya akan butuh maju atau mundur. Itu kan berarti udah merubah yang lain-lain. ya. Yang saya maksudkan di sini adalah porting untuk sehat. Ini kan bahasan motor meriang, bahasan motor yang sakit waktu itu datang ke sini ya, sakit. Raja Cedera itu loh. Gimana caranya blok overboss di porting agar dia lebih awet, tidak mudah gancet. Perhatikan kembali arahnya, sesuaikan dengan standarnya. Itu biasanya gancet gara-gara arahnya sudah berubah. Yang harusnya tadinya meninggikan pistol karena arahnya berubah jadi panas ya gitu ya. Betul. Oke. Kok pinter, kok mangan apa? Termangan martabak. Itu mangan martabak terus. Oke, ada lagi Mas Andri yang mau dipertanyakan. Nah ini kasih bocoran dikit buat temen-temen Ya. yang iseng-iseng
ranking kok pengen dikorek pak, enggak, umamanya jauh nih, iseng-iseng sendiri di rumah gitu loh, yang biar nggak salah kaprah, kan biasanya uji nyali gitu pak, tak porting, yang namanya dikorek itu seperti apa, ternyata di porting, dikorek ternyata hasilnya gagal. Nah, resep anti gagalnya itu gimana pak? Maksudnya Buat pemula gitu ya, buat dikit-dikit pemula. aja, yang penting agak ngacang dikit gitu loh pak. Agak lari sedikit tapi nggak banyak. Satu, Ah, sebelum memorting kalian harus tahu dulu ya, dicatat. Oke guys, catat guys, ambil pulpen dan ambil buku. Saya nggak akan tulis di ini, Hmm. catat aja. Satu, niat. Niat ya, niat. Terus Dua, semangat. angelek kok. Terus Ya, satu. Sebelum kamu mikir, wah aku mau morting lah, gitu ya. Lihat dulu standarnya. Kalian harus tahu banget standar RI King-nya kayak apa. Syukur-syukur kalian punya blok standar ya, buat patokan. Arahnya, ukurannya, tingginya maksudnya, lebarnya, bentuknya. Udah? udah. Setelah tahu, tentukan dulu atau pilih dulu. Kalian coba-coba tuh di blog. Mata tuner seperti apa yang untuk makan sebelah sini. Oh, yang sebelah sini pakai ini, sebelah sini pakai ini. Gitu, guys. Pilah-pilah dulu Betul. mata tunernya ya. Iya. Oh, Oke. Ketiga, apa keberapa lah nggak tahu. Usahakan kalian dalam kondisi yang mood. harus mood ya pak. Pasti, ini pekerjaan seni. Seni itu butuh mood. Oke. Kalau kalian morting pikirannya terganggu, portingannya pun jelek. Begitu loh. Cari mood yang enak. Oke, satu tadi itu bentuk, dua ukuran dan segala macam, kedua mata porting. Ketiga, patokannya jangan rakus. Jangan rakus. Ya. Kalau kalian sering ya, bulan puasa lapar banget, begitu adzan beduk, adzan maghrib, mamanya makanan kita kumpulin, yang nasi, bubur, pangsit, bakso, apa, rasanya ini waktu belum buka semua aku habisin ini. Begitu buka, baru minum es teh, wis kenyang. Rakus, makan sedikit demi sedikit. Minum dulu, sembahyang dulu, selesai sembahyang, terawih dulu, apa-apa, pulang baru ngamuk. Gitu. Jadi, porting sedikit-sedikit. Satu, haluskan kulit jeruknya. Belajar itu. Itu cuma menghaluskan, bukan makan loh ya, bukan membentuk. Gimana caranya kulit jeruknya halus? Coba kalian rata nggak makannya itu? Pelan-pelan aja dulu. Gigi, jangan nafsu. Jangan terlalu neken ya pak ya pak. Iya, ngambang aja dulu. Ngambang aja. Usahakan bentuknya seperti ini. Standar, tidak ada yang dirubah. Oke. Ini kelihatan portingan padahal bukan, bohong doang ini mah. Ini hanya penipuan publik. Ini standar gel. Standar Tadi ya. aku lihat banyak yang dimakan materialnya. Itu hanya material kulit jeruk. Guys, tadi cuma bersihin kulit jeruk tok yang hitam-hitam soalnya udah meling guys. Oke, itu belum rata. Ratanya kalian nggak perlu lihat. Karena kadang-kadang a good looking a pot map it's a good. Ngerti udah artinya? Itu bahasa Cilacap itu ya pak. Iya, itu susah. Bahasa Cilacap susah dipahami. Intinya kadang-kadang portingan yang kelihatan mengkilat, mulus, apa segala macam malah jelek. Itu artinya guys. Apa tadi ya? Sedikit demi sedikit. Sedikit. Ini belajar ngalusin kulit jeruk. Setelah itu pelajari dulu batas maksimal. Contoh, kalian harus belajar berapa sih batas maksimal lubang
knalpot lebarnya, tingginya, ya. Terus batas apalagi arahnya tadi harus sudah ya, kalian pikirkan arahnya nonton blok standar. Misal kalian baru belajar morting, lubang knalpot standar Harry King 32, terus kalian makan jadi 24, jos. Sultan bok. Mortingnya itu dina 32 makan jadi 24, gila. Kalian makan 8 mili. Nah, 8 mili nih, waduh. Sedikit dulu ya. Patokannya gini, untuk tinggi dari standarnya, cobain setengah mili untuk lubang knalpot. Lubang transfer butuh cunur bengkok. Nah itu ya. Untuk lubang transfer nanti dulu, jangan macam-macam, susah itu. Karena apa, lubang transfer dalam bayangan kalian dimakan sampai 2 mili gitu, ya auto ngempos montore. Lubang transfer paling banter 1 mili. Walah, salah mening kinyong berarti son. Waduh, ya. Oke. Lubang transfer kalau kalian udah bisa main tuner bengkok, makan dulu 0,2, sedikit krik, cobain, cobain gitu loh. Ya kan? Siap. Kalau lubang knalpot boleh kalian setengah mili. Kemudian masalah bentuk, kalian mau ngapain? Misalnya mau buat harian gitu ya, berangkat kerja, berangkat sekolah, ya bentuknya standarin aja kayak gitu. Kalau kalian bikin model yang kayak saya sering buat tuh, kayak kipas kayak gitu ya, nanti macam-macam mintanya ya. Iya. Boros ke, kiye ke, membran kaku ke, sepuyurnya digedain ke, aduh. Karena apa? Setiap kalian main lubang knalpot, kalian potting setengah mili, itu masih bisa, headnya masih mampu. Begitu sudah 1 mili, headnya harus sudah dirubah. Gitu. Gitu. Nanti. Sudah 1 mili head harus dirubah. Oh iya pasti. Ya. Oke. Maksudnya rasio kompresinya kan pasti turun. Headnya pasti harus naikin, volumenya dikecilin, maka kompresinya kan kembali. Seperti itu, Mas. Berarti kalau masih pemula itu cuma ngilangin kulit jeruknya ya. Berarti nggak boleh ini ya Pak ya, nggak boleh. Ini masih pokoknya ini serba masih standar ya, jangan dikorekin terus, cuma dihilangin kulit jeruknya dok ya biar halus ya. Sekarang aku tanya, kenapa kok ini gede banget, lebar banget? Kenapa kayak yang lain mesti sini udah tipis-tipis? Ninja apa ya, Nubis Air apa Harry King, Harry Z gede-gede banget sininya nih. Mungkin ya bakal aku mungkin kompresi bawahnya ya, primernya mungkin kurang gede apa ya mungkin. Jadinya ininya. Berarti ini ada maksudnya ya. Ada maksudnya seperti ya. Ini ya, bukan pabriknya blow on ya. Iya. Iya. Kalau ini terus sama kalian dibikin lancip tajam. Sing blow on siapa jajal? Iya. Mungkin kalian berpikir gimana sih ini blok jelek bener nih, nggak sama kayak VCR gua, nggak sama kayak ini gua nih, potong lagi nih gitu. Bukannya nggak boleh asal kalian tahu. Karena kalau pada saat kalian buang ini, artinya ada yang berkurang. Materialnya di porting sih kan berkurang, ya kan? Iya. Berarti harus ada material yang ditambahkan. Mungkin di area crankcase-nya sini. Makanya itu ada pemadat kompresi, ada nembel crack as, ada nembel crankcase. Ya nggak? Untuk mengembalikan material yang dibuang. Walah, jangan salah maning kinyong son. Waduh. Isu tuku martabak maning lah. Ya wis, Pak. Kalau boleh tahu nih ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih, kalau morting blok kayak gini Harry King tuh ongkosnya berapa sih Pak? Kalau ongkos ya, intinya untuk morting itu kan gimana caranya biar mekaniknya kerjanya gampang. Misalkan bloknya yang masih standar. Standar ya. Andai kata sudah dikorek, belum melewati batas. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau order porting, serahkan dulu atau kasih dulu kita datanya blok blok yang udah ada di tempatmu atau blokmu itu ukurannya berapa aja itu aku dikasih tahu.
Oke. Nanti kita akan analisa bisa atau tidak. Syukur-syukur dikasih fotonya yang bagus. Oke, usahakan itu dulu pertama. Patokannya gini, kalau bloknya masih standar Iya. Harry King, morting Harry King, intinya lebih mahal daripada morting Ninja. Dah, berapa harganya nanti ngobrolnya di WA. Kok bisa ya Pak ya lebih mahal kalian ya? Kenapa kok lebih mahal dibandingkan Ada Morting Ninja? 3 faktor. Kenapa Harry King kok lebih mahal di tempat saya? Mungkin satu faktor yang umum adalah gini ya guys, saya morting manual pakai alat porting tadi. Oke, mungkin kalau portingnya CNC, mesin ini dipegang sama cak. Di sini kerja sendiri, kamu tinggal main komputer, muter-muter sendiri. Orang kesel ya Pak ya. Ini berat guys, Oke. ini 2 kali blok Ninja beratnya, capek. Iya. Kenapa capek? Capek sedikit doang om, bukan masalah itu. Saat tangan saya sudah gemeter gara-gara berat, maka portingannya akan keriting. Kalian mau? Enggak kan? Iya, enggak Itu mau, kenapa? Portingannya tidak keriting meskipun bloknya berat, itu akan menyebabkan ongkos. Satu itu. Yang 2 faktor lagi saya nggak sebutin, nanti aja di WA. Oke. Intinya bloknya abot kesur. Oke Pak, kalau mau morting kan nanti harga-harganya bisa chat ya. Kalau buat teman-teman yang pengen morting, blok sarannya biar maksimal harus bawa apa aja. Maksudnya blok top atau bawa blok head atau semuanya atau gimana? Morting doang. Morting doang. Bawa pistonnya, bawa bloknya, bawa headnya, transfer duitnya. Oh gitu. Tuh. Oke. Mantul sekali. Terus ada lagi nggak Mas Andri yang mau ditanyakan ini? Ini lagi hangat-hangatnya ini. Sebenarnya banyak yang mau saya tanya, tapi ya satu persatu. Oh iya. Buat video besok lagi. Oh gitu ya. Iya, soalnya banyak banget sih. Saya juga penasaran. Oke. Kalian juga penasaran kan? Oke, siap. Oke, udah Pak, sebenarnya udah Pak. Nih, satu lagi tambahan. Apa? Ini blok Harry King ya, sirinya ininya kecil. Ini bisa dimodif Harry Set, tapi ini mepet-mepet banget nanti. Bisa, kebanyakan King pakai membran Harry Set biar bahan bakarnya lebih banyak ya. Maksudnya ya. Lihat dah, standarnya tuh, dalamnya tuh. Tak nyalain dulu ini obornya. Ya, obornya nyala. Lihat sini nih. Ini kan jembatannya gede-gede banget nih. Ya kan? Tuh. Iya. Berarti ini kan nabrak banget nih. Ya. Ini nabrak. Ya. Iya, betul. Nabrak sini, jeder, baru masuk sana, jeder, masuk sana. Kok sama pabrikan nggak dibikin yang landai ya? Iya. Nah itu nih, kalau aku nggak tahu Pak ini Pak, kalau yang menurut Pak Kawan Kayaknya gimana? Dibikin sengaja nabrak apa ya Pak? Biar dingin ya Pak? Ya. Oh iya. Ya, Kayaknya- masuk akal. Seperti itu loh. Masuk akal. Biar nggak cepet kering ya. Betul. Biar di dalam sini ngabut ya apa? Apa jenenge? Terus baik. Ya udah, gemrungsung. Oh iya Ya. masuk akal ya. Bagus mana sama yang dilancipin? Dalam hal apa? Oh iya. Nah, dalam hal kecepatan aliran ya bagus yang dibikin Lancip. ya tajam. Tajam. Dalam perihal pendinginan Ah. ya bagus yang seperti ini. Waduh, Nah, berarti sekarang kamu motornya harian, perlu nggak kamu gituin? nggak perlu Pak. Kalau mungkin menghaluskan, iya. Bentuknya biarin aja, ngapain? Bentuknya kayak gitu aja, cuma dihalusin kulit jeruknya. Iya, halus-halus aja, gitu loh. Pasti ada tujuan. Kenapa dibuat seperti ini dari pabrik? Kok mikir apa? Iya. Pasti ada tujuan kenapa dibikin seperti itu dari pabrik. Bosok gagal fokus meninggi, salah paham meninggi. Oh, motor touring kae
bloknya itu dilancip-lancip pantesan ya bos. Walah ya iki salah kaprah ya. Kebanyakan orang kan pada ribut, motor saya kok gancet terus ya begitu saya lihat bloknya zaman dulu nih, apa yang salah dengan blok sekeren ini ya? Bentuknya udah lancip, udah wush, tajam udah keren, kok gancet terus. Mungkin salah satunya dari situ. Walah Berarti son. berarti kita harus tahu maknanya di dalam mesin itu ya pokoknya nggak sembarangan ya pokoknya nggak Asal bres iki ya. coating, dibikin lancip, dibikin racing, buat touring, ternyata hasilnya nggak memuaskan. Berarti harus Sekarang kalian nggak pernah boleh itu ya Bang ya, nggak boleh bernafsu banget. nggak boleh nafsu apa-apa karena megang tuner ya wis apa itu tuner ya Bang. gitu. Jadi saya tidak menyalahkan bagi yang sudah dilancipin. Ya, saya jamin pasti ada sesuatu yang tidak standar bagi mereka yang sudah dibikin tajam, baik di sini, baik di sininya, di sininya, udah dibikin tajam-tajam, pasti ada sesuatu yang tidak standar dari mereka. Satu, tidak pakai oli standarnya. Oli standarnya ini siapa? Ya malu 2T. Enggak ada apa. Wis ora nana ya. Dia malu 2T. Mesran iyalah. Mesran ya, olinya mesran. Mereka nggak pakai oli mesran lagi, mungkin olinya lebih bagus. Apa? Duit Pistra ya Bang. Pistra, BP. Zaman saya kecil ada itu oli BP sama oli KAI GGI. Walah iya. Vespa. Satu itu tidak standar lagi, ya. Kedua, kalian sering lihat ini variasi King sini ya. Kasih apa ini scoop. Ya tahu? Penahan udara. Penahan udara. Ya, Iyalah, masalahnya penahan udara. Ben adem. biar dingin. Iya. Ya. Waktu King ini keluar dari dealer, nggak perlu variasi gitu, nggak pernah ada King gadget. Om masih inget belum deh? Kayak sini ngobrol dewek. Iya. Anu XR Satri anu apa ke? Apa ke? King waktu keluar dari dealer motornya digas kayak Cilacap, Jakarta, Cilacap, ora tahu ana sing gancet kecuali orang ana di sampingnya. Tapi jajal motor wis touringan, wis maksudnya motor touringan, motor wis digarapi, mikir. Cilacap, Jakarta, Cirebon mandek di sini Lombok cetor. Kenapa Anda berpikir begitu? Lo modif Anda untuk ngapain? Kalau masih mikir mau rusak. Iya. Rusak kan dari pabriknya aja nggak rusak kok. Di mobil jadi rusak gimana sih? Iya Pak. salah meninggi. Aduh. Tapi sebenarnya banyak yang kurang paham juga biasanya pasang airskop. Kadang cuma tiru-tiru tok juga ada kok. Biar keren ya. Iya biar keren, ya. caranya mengikuti apa ya Pak? Gitu ki apa zaman ya. Yang enggak mengikuti kanca lah. Melu-melu. Kancane nganggo tempo nyorong nganggo ora gagah piye. Ya padahal fungsinya sebenarnya ada ya Pak. Ada. Betul. Ya itu keluhan, salah satu keluhan blok buringan panas. Panas ya. Ya. Karena apa? Yaitu satu tadi arahnya tidak benar. Kedua biasanya motor kalau udah diburing itu pasti anu bekas motor macam-macam, bolak-balik ganti seher, akhirnya diburing. Nanti cepat panas. Bayangkan aja sebuah aliran yang melalui sebuah jalur. Jika di dalam jalur tersebut tidak ada hambatan, ya dia akan mengalir begitu saja. Tapi kalau ada hambatan, dia akan gerujuk di situ, guys. Mesin gerujuk. Menggumpal ya. Iya bu. Kayak umbel. Apa kok jenenge ya? Ya pokoknya di situ muter-muter ya. Panggilan kuasa nek. Ya itulah, itu salah satu bisa mendinginkan blok piston. Berarti ada ya Pak ya trik buat touring tanpa racing tapi powernya kuat terus sampai tujuan. Itu ada trik-triknya juga. Ada. Ini nanti tujuannya ke situ. Jadi ini perlahan, ini kemarin seri 1 bongkar, seri 2 masang kemarin ya, seri 3 ini ya, nanti seri 4-nya akan bikin lubangnya, lubang portingnya,
sama semuanya. Mungkin pistonnya nanti ada lubang-lubangnya gitu. Berarti bisa buat teman-teman bisa berbagi pengalaman juga ya Pak ya, yang sudah terjerumus ke dalam lubang. Dalam lubang buaya. Nih Pak nih, mau nanya lagi nih. Kalau posisinya ini buring kan masih standar gear. Cuma karena serre udah bunyi kan otomatis serre kan di oversize dibesarin. Kok setelah dibesarin, misal oversize, misal ya tadinya standar udah di oversize 100, misalnya kok motornya ngejim terus padahal nggak diapa-apain tuh karena apa ya Pak ya biasanya kayak gitu? Karena apa lubangnya udah terlalu apa gimana? Posisinya masih standar semua, cuma serre udah Buringan belum, udah overboost belum. semisal masih standar belum overboost tapi serre udah gede lu motor buat lari down lu itu dikarenakan apa Pak? Soalnya gedenya seberapa? Ya misal tadinya misal oversize 200 lah ya kok motor terasa berat gitu loh. Kalau gancet atau ngejim dikarenakan blok, tidak mungkin. Pasti gara-gara bahan bakar dan campuran oli. Udah. Kalau dia ada di blok mungkin pada saat quarter. Ya. Kedua, piston 200 itu bukan orisinil kecuali kalian pakai piston yang lebih bagus. Ya, mereknya lebih bagus. Dia lebih tahan panas. Ringnya juga bagus. Saya rasa nggak mungkin. Oh nggak mungkin ya. Selama bensinnya dan olinya pas. Oke. Kalau bloknya panas, bloknya kan bukan buringan, bloknya masih orisinil walaupun tipis. Kira-kira kamu mau lari seberapa? Wong kamu pakai pistonnya aja piston yang biasa. Kamu pakai piston orisinil. Yang salah siapa? Buringnya, tukang korternya, apa siapa? Apa sehernya, apa pistonnya, apa kamunya? Iya. Iya. Kamu tahu bahasa rumangsa? Iya. Sadar diri ya. Tahu? Oke. Kalau kamu nggak punya duit, jangan kepengen pijak. Aduh son. Iya. Pintu. Oke. Ya. Sekiranya sekian dulu part 3 ini. Penjelasan tentang ini. Saya dari kemarin bikin porting pemula. Sekarang saya bikin King. Saya tekankan berulang-ulang jangan makanin ini. Pertahankan bentuk. Dan ada sesuatu yang dihambat bukan hanya sekedar licin, malah justru dihambat. Karena saya udah jelasin kemarin di sini pasti dihambat sedikit nih. Gak semua di Intinya nek wis arep metu, kita sekali di sini aja biur ngerti. Oke, maksudnya gini, ini kan aliran masuk. Di ujung sini pasti akan dihambat nih, dibikin kasar sedikit. Oh iya. Ngerti? Nih, saya kasih spidol tuh. Enggak diadu simbeling Malah enggak boleh ya Bang. enggak boleh. Oke. Iya. Bahasanya mau orang gembrungsung nang orang. Padahal apik sing munyak nang ngono ya Bang ya. Kayak munyak orang berarti. Nah kayak kie. Munyak. Main sing de. Main sing ya. Iya, ngerti gue Cuk. Oh iya. Oh. Asem ya. Salah bain ke son gagal ke son. Ya. Berarti ngikutin standarnya Jepang gitu ya Bang ya. Ya. Standarnya Walaupun pabrik. Ini motor tua tahun 80-an. Teknologi tahun 80-an. Tapi sing gawe Tapi yang bikin itu udah mikirnya zaman kita Mikirnya belum wis- merdeka. oh Kok bisa-bisanya kita baru merdeka udah mikir ke situ katanya, ini bloknya salah. Buset. Buset. kadang kan kreatif Pak. Iya. Orang Indonesia kan kreatif. Wah, kurang marah gue, kurang. Ternyata tambah gemblu. Jadi ibarat saya melihat kasus seperti ini. Kalian porting asal gede, asal izin, asal apa dengan bayangan biar lancar, biar banyak, biar besar, biar wah. Itu ibarat apa? Kalian makan sendoknya gede banget. Padahal apa? Mulutnya Yang dimakan gak ada. Sendoknya gede ora patut.
Sendoknya terlalu besar. Kalian mikirin sendok, bukan mikirin nasinya. Padahal namanya nasi nggak selalu dimakan pakai sendok. Seperti ora. Nasi pakai tangan bisa. Kalau sendok yang gede, ambil jago bayi. Kalau pakai sendok besar kan dapatnya banyak pak. Iya, mulutmu kecil kok sendoknya gede-gede. Kalau lagi pula kalau kamu kepengen dapat banyak, nasinya di blender, disedot. Cepet. Iya. Lu enak ya rasanya ya. Nah, oke. Ini kepanjangan guys, sudah kurang ajar masuk. Guys, ditutup guys. Ya wis. Terima kasih. Oke guys, terima kasih udah ngikutin Deko Racing. Ini untuk selanjutnya besok setelah ini kita bahas pengaruh knalpot gimana Pak? Kalau Knalpot knalpot setelah bikin lubang, setelah bikin lubang. nanti akan dijelaskan bentuk mancing baik. Iya, gitu. Itu membahas baik. Biar pada penasaran besok video apa lagi yang akan tampil, pengaruh knalpot sama karburator, apakah perlu yang besar-besar, apa yang membran yang racing buat touring, kita akan bahas besok. Biar Pak Bauer yang mikir. Kurang ajar banget. Saya udah tutup dia bahas. Sekarang saya mau tanya ya. Kamu tahu Eric Set? Tahu. Knalpotnya apa kayak Eric King? Enggak. Lurus doang gitu. Lurus. Eric Set. Eric Set orang lurus. Hanya ninja itu. Kayak ninja bang. Iya. Kayak gitu modelnya. Eric King kok lurus doang kayak bambu. Ya. Kalau misal dari pabrik nih, dari pabrik standar, Iya. ya. Terus dikasih knalpot model kayak gini, model racingan kayak gini, apa gimana? Gitu. Apa jadi lebih kenceng? Nggak tahu gue. Keberi bikin tengah mas. Saya juga belum tahu ini. Angele bahasa ya. Buat aja di besok. Biar mikir juga, ya. Nih, ya. Ya. Mungkin rasanya kenceng. Kalau di dyno test, apa iya nilainya lebih besar daripada pakai knalpot standarnya? Iya sih. Iya memang bener. Kadang-kadang ada, atasannya dapat pak, tapi bawahnya jelek banget dijamin. Iya. Tapi kalau kalian pakai knalpot standar bawaannya Riking, atas, bawah, tengah enak, meskipun tidak maksimal. Sekarang kalian naik motor apa emangnya mau ngegas terus? Kalian naik motor apa emangnya mau pelan-pelan terus? Ngerti? Iya. Kalau motornya standar, ya ikuti lubangnya standar, knalpotnya standar, pasti lebih enak. Tapi knalpot standar kan suaranya jelek banget om. Ya saringannya dicopot, yang penting dimensinya standar. Terus saringannya dimodif biar suaranya keras, silakan. Berarti Pak cari tutup dulu lah Pak. Berarti kalau misalnya ini ya motornya kan standar ya mau buat touring, tapi lebarin knalpotnya terlalu lebar. Berarti yang ngaruh juga ya nanti nggak enak ya. Knalpotnya apa? Knalpotnya masih standar. Ya lah bisa. Ya walaupun bisa nyala, bisa. Bisa nyala. Rasa kenceng iya. Tapi saya jamin belum pas. Oh walah, salah mending ke sona tuh. Berarti hawa ya Pak ya. Cuma hawa ya. Hawa. Kalian Gas-gasannya kerasanya racing, ternyata tenaganya kosong. pas. Ada yang kosong. Entah di bawah, entah di tengah, entah di atas. Porsinya enggak Nggak 30 tapi Ya. 20. Pokoknya enggak rata gitu ya Pak ya. Walah, iya. Berarti kalau buat Oke. Men kowe mikir maning kurang ajar kowe takon nyong bae wis nek pikiran kowe. Kowe sering ndeleng motor sing 500 meteran Eric King sing nang Sentul. Ya. Knalpotnya apa? racing. Ih, motor siapa? Eric King. Iya. Wes montore ke wis sapa ya cabik wis. Knalpotnya apa? Kenapa saya racing book ya? Standar. Oh standar. Salah Standar. guys, takon Marso, takon Andre Bali. Wis. Ya, King Rata-rata kebanyakan knalpotnya standar.
Tapi ya dalamnya nggak standar. Iya, maksudnya Iya, bentuknya bentuknya kayak standar, dimensinya itu standar. bambu Kayak bentuknya. bambu. Nah, terus berarti knalpot racing jelek? Ya tidak, lah kamu mau ngapain? Ya, Iya. kamu pernah lihat misal RI King sing nggo tresan, knalpotnya standar. Ada yang kelas Ada yang standar, ada Ada yang standar, ada yang racing. racing. Nah, itu yang buat disentul kan bukan motor standar, motor sudah garapan. Ya, kok knalpotnya standar? Kok Cari yang pas sih, bagi yang bawa gede. intinya cari yang pas. Nah, pasnya bagaimana? Ada pengaruh lubang-lubang porting tersebut terhadap expansion chamber, terhadap knalpot. Itu pengaruhnya satu dari buspot, kedua dari bentuk lubang buang. Seperti apa ngisuk. Ya wis pak, murah rampung ki. Dong banget ki. Wis. Oke guys. Lanjut besok lagi. Ya wis pak, tutup pak. Oke, terima kasih. Ilit. Yes, DJ.